Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ihsan dengan NPM 243507111197. Kami dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas E semester 2, kelompok 2 dengan beranggotakan 7 orang. Di sini kami akan menganalisis penegakan hukum di Indonesia dengan judul topik studi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ex Kapolres Ngada. Perkenalkan, nama saya Rinda Rindu Sundaru dengan NPM akhir 178. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan ex Kapolres Ngada menjadi bukti bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan menegakkan keadilan. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat dan akademisi hukum mengenai efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Kekerasan seksual sendiri merupakan kejahatan yang telah diatur dalam berbagai regulasi hukum, mulai dari pasal 285 dan 289 KUHP hingga Undang-Undang Nomor 212 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Ataya Adwa Sarim dengan NPM akhir 180. Dari sudut pandang hukum pidana, kasus ini harus dikaji berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal terkait. Dalam pasal 285 KUHP, unsur utama yang harus dipenuhi untuk menjerat pelaku adalah adanya tindakan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan korban tidak berdaya. Sementara itu, UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual dengan mencakup berbagai bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual, baik secara fisik maupun non-fisik. Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, diantaranya pasal 6 huruf C, pasal 12, pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L, UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, ia juga dijerat pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 UU ITE nomor 1 tahun 2024. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda sehingga 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ruiz Akbar dengan akhir MPM 170. Lebih lanjut dari perspektif teori keadilan, kasus ini tuh mencerminkan bagaimana sih hukum seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa keadilan harus menjalin kesetaraan dalam perlakuan hukum terhadap setiap individu tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang. Nah, dalam konteks kasus ex Kapolres Ngada ini, ketimpangan ini semakin terlihat jika ada upaya perlindungan atau perlakuan khusus terhadap tersangka yang dapat menghambat proses hukum. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia itu tuh semakin melemah. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ini tuh harus diproses secara adil dan transparansi, tanpa adanya intervensi dan pihak dari manapun. Dalam menganalisis kasus kekerasan seksual yang melibatkan kasus ex Kapolres Ngada, ada beberapa teori dalam ilmu hukum yang dapat kita gunakan sebagai landasan berpikir untuk memahami masalah dari beberapa sudut pandang. Oke, yang pertama adalah teori keadilan. Teori keadilan yang diciptakan oleh John Rawls dan Aristoteles. Nah, menurut John Rawls dalam bukunya yaitu yang berjudul A Theory of Justice tahun 1971, itu tuh menerangkan bahwa keadilan itu harus merata.
bagi semua orang tanpa memandang jabatan atau status sosial. Nah, dalam kasus ini, hukum harus ditegakkan tanpa adanya imputasi bagi pelaku hanya karena ia seorang mantan Kapolres. Dan yang kedua adalah Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif, yaitu adalah kesetaraan hak, dan keadilan retributif, yaitu adalah hukum yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Nah, dalam konteks ini, keadilan retributif menuntut agar ex Kapolres Ngada ini tuh dihukum sesuai dengan tingkat kejahatannya. Nah, dalam implementasi kasus, jika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka akan muncul persepsi bahwa hukum di Indonesia hanya berpihak pada kalangan tertentu. Oke, yang kedua adalah teori hukum pidana yang diciptakan oleh von Baurch dan Jeremy Bentham. Nah, menurut teori von Baurch itu tuh menyatakan bahwa hukum pidana harus bersifat lex cetera, yang artinya ketentuan hukum harus jelas dan tegas. Nah, dalam kasus ex Kapolres Ngada dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP itu tuh pasal 285 dan pasal 289. Di bab 14 tentang kejahatan dalam kesopanan, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berada di nomor 12 tahun 2022. Nah, menurut Jeremy Bentham, dalam teorinya yaitu adalah ultimatum hukum pidana menyebutkan bahwa hukum harus memberikan efek jerak bagi pelaku dan masyarakat luas. Hukum yang ringan atau tidak adil justru akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oke, yang ketiga adalah teori hukum hak asasi manusia atau Immanuel Kant dan Konvensi CEDAW. Yang pertama adalah teori Immanuel Kant. Dalam teori tersebut menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang harus dihormati, termasuk korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip moral dan hukum harus ditindak tegaskan. Yang kedua adalah Konvensi CEDAW yang telah dideklarasikan di Indonesia dalam UU nomor 7 tahun 1984 mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap perempuan termasuk korban kekerasan seksual. Oke, yang keempat adalah sekaligus yang terakhir, yaitu adalah teori penegakan hukum dari Soenarjo Soekanto dan Donald Black. Nah, menurut Soenarjo Soekanto itu tuh menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor aparat hukum, masyarakat, budaya hukum, dan sarana hukum. Yang kedua adalah teori dari Donald Black. Dalam teorinya yaitu adalah law enforcement, menekankan bahwa hukum seringkali ditegakkan tidak berdasarkan aturan yang berlaku, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, untuk implementasi dalam kasus ex Kapolres Ngada ini tuh, jika terdapat interferensi politik atau kepentingan lain dalam kasus ex Kapolres Ngada, maka proses hukum bisa menjadi tidak transparansi dan tidak adil. Perkenalkan, nama saya Rapli Hartantio Kurniawan dengan NPM 200 dari sudut pandang hukum asasi manusia. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat yang merusak martabat dan hak fundamental korban. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual. Namun dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual justru menghadapi berbagai bentuk reviktimisasi baik dari lingkungan sosial maupun dari proses hukum yang lamban dan tidak berpihak kepada mereka. Selain itu, dari perspektif penegakan hukum, kasus ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam memastikan supremasi hukum di Indonesia. Menurut teori
Law Enforcement dari Donald Blake menegakkan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Apabila proses hukum tidak berjalan secara transparan, akuntabel, maka ada kemungkinan bahwa kasus ini akan berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan penghapusan dakwa terhadap tersangka. Perkenalkan, nama saya Arianto, NPM akhir saya 202. Dalam menganalisis kasus ini, kita juga dapat melihat bagaimana sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Beberapa kasus ini sebelumnya telah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali mendapatkan perlakuan berbeda dibanding masyarakat biasa ketika berhadapan dengan hukum. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal di dalam institusi kepolisian secara mempercepat implementasi reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Andia Maulidia dengan NPM akhir 189. Jadi, kesimpulannya, kasus kekerasan seksual oleh ex-Kapolres Ngada merupakan ujian bagi sistem hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka kasus ini akan semakin memperkuat persepsi bahwa aparat hukum kebal terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan serius dan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku.